Baik, puji Tuhan, Shalom. Senang sekali hari ini di minggu pertama di bulan Agustus. Kita ketemu kembali setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga. Kita belajar Alkitab bersama-sama, ada Bible Study. ADA, aku dan Alkitab. Ayat demi ayat. Nah, jadi aku dan Alkitab artinya kita membawa diri kita masuk ke dalam firman Tuhan itu. Lalu kita akan bahas ADA ayat demi ayat. Per ayat kita bahas. Lalu yang terakhir arti dan aplikasi. Ya, kita bersyukur kita sudah melewati beberapa kitab. Roma sudah kita lewati, Yohanes kita lewati. Sekarang kita di kitab Matius. Dan hari ini kita belajar di kitab Matius pasal 13. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik malam hari ini boleh berkumpul, bertemu bersama untuk belajar firman Tuhan. Kami bersyukur sepanjang hari ini Tuhan sudah memberkati hidup kami dengan semua kegiatan yang kami lakukan. Kami terus belajar percaya bahwa Tuhanlah pemilik hidup kami, Tuhan yang merancang segala sesuatunya. Kami percaya Engkau berdaulat atas situasi kota, bangsa kami, atas kondisi seluruh hidup jemaat-Mu, bahkan segala sesuatu yang sedang kami gumulkan hari-hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup untuk menjadi jawaban atas semuanya. Malam hari ini kami mau belajar firman Tuhan bersama. Biar pembelajaran firman Tuhan ini menolong kami untuk semakin hidup bergantung kepada Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami. Roh Kudus, mari ajarlah kami. Terpujilah Engkau. Datanglah kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita hari ini masuk ke dalam Matius pasal yang ke-13. Ya, menarik sekali. Supaya saudara boleh menangkap sedikit, beberapa penafsir membagi kitab Matius ini menjadi 3 bagian. Matius ini ada 28 pasal. Berapa pasal? 28. Jadi dibagi 3. Ada yang membaginya, kebanyakan membaginya seperti ini. Matius pasal 1 sampai 12 berisi tentang siapa Yesus, Mesias, bagi orang-orang Yahudi. Makanya di situ ditunjukkan silsilah Yesus dan bagaimana Yesus menunjukkan pengajaran Taurat dan bagaimana Yesus sedang menunjukkan nubuatan-nubuatan tentang Dia. Banyak sekali dibahas dari Matius pasal 1 sampai 12. Lalu bagian yang kedua adalah khusus di Matius pasal 13. Dan bagian yang ketiga adalah Matius pasal 14 sampai 28. Nah, Matius 14 sampai 28 adalah bagaimana Yesus menunjukkan kemesiasan atau ketuhanannya bagi orang-orang non-Yahudi. Nah, jadi yang pertama tadi ayat 1, Matius 1 sampai 12 untuk orang Yahudi, lalu ayat Matius 13 part yang kedua, dan bagian ketiga adalah 14 sampai 28 bagaimana Yesus. Makanya di situ nanti dia akan menunjukkan tentang siapa dia sampai di akhir Matius pasal 28 kita temukan perintah untuk membawa berita Injil kabar baik sampai ke ujung bumi. Nah, di bagian kedua dari Matius yaitu di Matius 13. Kenapa? Di Matius 13 ini menarik sekali. Matius 13 ini bicara semuanya tentang perumpamaan. Saudara kalau lihat saya buka catatan saya. Saudara, kalau kitab Matius ini, perumpamaan tentang di dalam sepanjang kitab Matius, nah ada catatan yang menulis bahwa sebanyak sekitar 23 perumpamaan di sepanjang kitab Matius. Dan dari 23 itu 6 diantaranya ada di dalam Matius pasal 13. Dan Matius pasal 13 ini yang menjadi pengantara antara part yang pertama yaitu Yesus menceritakan tentang kemesiasannya bagi Yahudi dan yang selanjutnya adalah non-Yahudi. 13 ini menjadi perantara yaitu Yesus mengajar tentang kerajaan sorga. Ini menarik sekali.
dia memberikan perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan ini menolong baik itu orang-orang yang disebut itu orang Yahudi maupun orang non-Yahudi untuk bisa mengerti. Sehingga akhirnya baik orang Yahudi maupun non-Yahudi mereka ini mengerti yang namanya pola hidup kerajaan sorga, sehingga selama di muka bumi mereka yang percaya kepada Yesus menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kerajaan sorga. Ini menarik memang, karena Matius ini mencatat kerajaan sorga. Markus, Lukas, dan Yohanes itu banyak berbicara tentang kerajaan Allah. Tapi sama-sama, ya. Baik itu kerajaan sorga maupun kerajaan Allah. Temanya adalah tentang memerintah, yaitu siapa yang memerintah dalam hidup kita. Apakah Allah atau yang lain. Jadi itu bicara tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah, berarti artinya Allah yang memerintah. Dan menarik sekali. Yuk kita akan mulai dari Matius pasal yang ke-13 ini. Kita akan lihat sampai di mana kita bisa selesaikan nanti perumpamaan ini, ya. Kita cover, kita mulai dari ayat 1. Ya. Ini juga dicatat dalam Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20 dan juga Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Ini menarik. Mari kita selami sama-sama. Ayat yang pertama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu, lalu duduk di tepi danau. Nah saudara, dari rumah itu, rumah siapa? Kalau saudara mundur ke dalam Lukas pasal yang ke-12, Yesus ketika terakhir dia ketemu, ada yang berkata bahwa ini adalah rumah daripada Petrus, gitu loh ya. Yesus masih bicara dan banyak orang di sana kumpul, lalu datang saudara-saudaranya, begitu ya. Dan ketika datang saudara-saudaranya, orang berkata, Yesus ada saudaramu di luar. Di dalam rumah ini ada banyak orang. Yesus berkata, siapa ibuku, siapa saudaraku? Dan Yesus berkata, saudaraku adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Nah, jadi Yesus memberikan pengajaran bagi murid-muridnya dan bagi orang banyak di dalam rumah itu. Nah setelah itu Yesus memberikan pengajaran di Matius pasal 13. Sampai Matius pasal 13 ini saudara, ditemukan Yesus itu melakukan pengajaran dengan sebutan monolog. Tahu namanya monolog ya? Yaitu satu orang yang berbicara. Ada 3. Yang pertama di Matius pasal yang ke-7, 8, 9, itu Yesus bicara tentang pengajaran. Kalau orang bilang khotbah di atas bukit. Mulai dari Matius pasal yang ke-5. Berbahagialah, berbahagialah terus. Matius pasal 5, 6, 7, 8, 9. Yesus. Nah setelah itu Yesus monolog mengajar para murid. Bagaimana Yesus mempersiapkan para murid untuk pergi diutus. Dan ini adalah monolog yang ketiga, yaitu di Matius pasal 13. Nah, ayat ini jelas dikatakan, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Secara literal, ayat ini kita hanya lihat, yaitu Yesus keluar dari rumah lalu duduk di tepi danau. Tetapi seperti tadi, karena kita membagi bahwa Kitab Matius ini dibagi menjadi 3 part, yang 12 pasal pertama adalah untuk orang Yahudi, dan 14 sampai 28 adalah untuk orang non-Yahudi. Di Matius 13 ini merupakan intervalnya. Itu sebabnya kalau kita baca secara literal, ini hanya pindah tempat. Tetapi ini punya makna teologis. Yaitu apa? Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu. Saudara, rumah ini adalah gambaran daripada orang-orang Yahudi, bangsa Israel. Kalau saudara baca tentang nubuatan atau ya dikatakan oleh kitab Yesaya, rumahku itu banyak bicara tentang bangsa pilihannya, itu bangsa Israel. Lalu habis itu dia duduk di tepi danau. Danau di dalam perjanjian lama banyak digambarkan tentang kegelapan, tentang dunia luar. Daratan itu adalah tempat di mana bangsa Israel. Danau dan laut itu adalah tempat asing. Jadi Matius 13 yang menjadi perantara antara pengajaran Yesus kepada orang Yahudi dan non-Yahudi. Yesus meninggalkan orang-orang Yahudi, gitu ya,
dan pergi kepada orang-orang non-Yahudi. Itulah sebabnya dikatakan dia keluar dari rumah dan pergi ke tepi danau. Kenapa saudara dia meninggalkan yang namanya orang-orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi kita tahu mereka menolak Yesus. Betul? Mereka menolak Yesus, makanya Yesus tinggalkan. Apa yang dia katakan kepada murid-muridnya? Kalau kau pergi ke kota-kota dan kota itu menolakmu, apa yang dilakukan? Kebaskan debu kakimu, tinggalkan. Nah, Yesus ini ditolak oleh orang-orang Yahudi, ahli Farisi, ahli Taurat itu menolak. Sehingga ayat 1 ini adalah menjadi permulaan di mana Yesus sedang berbicara kepada orang-orang non-Yahudi. Ayat 2. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Kita tahu sama-sama bahwa pola Yesus mengajar pada waktu itu, kalau banyak orang yang berkumpul, Yesus harus menemukan tempat yang tepat. Nah, saudara, seringkali kita dengar Yesus mengajar di bait suci. Bait suci itu menjadi tempat di mana kelihatan tempat di mana si pengajar dan di mana orang yang mendengar. Nah, Yesus ada beberapa tempat yang jelas dalam Alkitab ditunjukkan dia mengajar. Seperti khotbah di atas bukit. Dari atas bukit Yesus mengajar. Jadi Yesus di tempat yang tinggi dan semua mereka di bawah mendengar. Dan secara akustik itu menarik. Karena angin akan membawa suara Yesus untuk sampai kepada mereka. Tetapi di luar ini, Yesus juga pernah melakukannya. Yaitu apa? Ketika dia naik ke atas perahu siapa? Petrus. Dan semua orang di tepi pantai. Yesus pintar menggunakan angin laut untuk membawa suaranya untuk sampai kepada orang-orang yang di tepi laut. Nah, sama ini juga. Jadi Yesus sangat pintar untuk melihat suasana tempat dan cara untuk pengajaran dia itu sampai di telinga atau hati setiap orang. Ayat yang ketiga, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Kata perumpamaan ini dari bahasa Yunaninya parabalos. Para artinya itu adalah sampingan gitu loh ya. Balos itu adalah yang jauh begitu. Makanya kalau pernah dengar para church, yaitu ada yang di samping gereja yang bisa berjalan bersama dengan gereja. Balos itu artinya ya dilempar jauh lah begitu ya. Jadi dulu itu cara pengajaran orang Yahudi itu seperti itu. Menggunakan perumpamaan para balos itu yaitu begini. Mengambil sesuatu yang dari jauh begitu ya. Yang mungkin mereka familiar atau tidak familiar, tapi untuk menjelaskan sesuatu yang ada di depan mereka. Nah gitu loh. Jadi, Yesus ini sedang mengambil perumpamaan untuk mengajarkan tentang kerajaan sorga kepada orang-orang tersebut. Karena di sini orang banyak itu ada orang-orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. Lalu Yesus menggunakan perumpamaan. Dan perumpamaan ini familiar dengan mereka. Sehingga akhirnya ini menjadi cara yang tepat untuk membuat orang mengerti pesan di balik perumpamaan itu. Katanya, adalah seorang penabur untuk keluar untuk menabur. Seorang penabur ya. Seringkali kalau di sana karena memang tumbuhan yang mereka gunakan adalah gandum. Ya itu ya, untuk menabur. Dikatakan, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah saudara, ini menarik. Kalau mendengar peristiwa ini, maka kita akan melihat ini penabur serius gak sih?
Itu loh ya. Jadi lihat, ya Yesus sedang memberikan sebuah perumpamaan. Jadi perumpamaan ini kontennya jelas. Yang pertama ada penabur, ada benih yang ditabur, dan ada tempat di mana dia menabur. Betul? Ada tiga ya? Ada tiga. Nah, jadi di atas ini yang dijelaskan itu paling banyak adalah tempat di mana menabur. Saudara, kita sebagai orang Indonesia, kalau baca ini dikatakan ayat yang keempat, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Saudara akan berpikir, ngapain dia tabur yang namanya benih di mana? Di pinggir jalan. Nah, saudara, kita akan mikir gitu, betul? Lalu dikatakan lagi, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ngapain dia tabur benih di jalan yang berbatu-batu? Saudara, ternyata konteksnya beda, bukan begitu, saudara. Jadi si penabur ini, saudara, si penabur ini tujuannya adalah tanah yang subur, gitu loh. Tapi dalam perjalanan untuk sampai ke tanah yang subur, ini kondisi di sana. Kondisi di sana. Ini jalan, kiri kanan ini adalah ladang, tempat tanah subur di mana sudah digali, diolah, dan siap untuk ditabur. Nah, si penabur mau pergi ke tanah itu, ini jalannya. Dan di tengah itu ada jalan, ada bentukan jalan. Ada dua, satu ini dan satu ini. Biasanya dua itu, satu untuk ke sana, satu untuk ke sini, dan yang dua ini juga menjadi bagian dari roda kereta untuk membawa barang-barang. Nah, inilah yang dikatakan jalan itu pinggir jalan. Nah, ini saudara. Dan ini pinggir jalan ini keras karena memang dilalui semuanya. Dan saudara mungkin kalau pernah ke kampung pernah lihat jalanan seperti ini. Ada sebuah jalan dan sepertinya ada dua rel di situ. Tapi di tengah-tengahnya ada rumput. Pernah lihat ya? Di kiri kanannya entah sawah, entah rumah dan semuanya. Nah, kondisinya gitu. Tujuannya adalah untuk menabur di tanah yang subur. Tetapi di tengah jalan dia bawa, nah sebagian jatuh di situ. Di tanah yang pinggir jalan itu pinggir jalannya. Yang kedua, sebagian jatuh di mana katanya? Di tanah yang berbatu-batu. Nah, kita bahas dulu ayat yang keempat. Waktu ia menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Karena apa? Karena jatuh di jalan bekas injakan kaki atau bekas roda. Sehingga kalau jatuh, burung bisa melihat dengan jelas. Dan burung ambil. Begitu loh. Kan burung gak bisa ambil benih yang dipegang oleh si penabur. Ayat yang kelima. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah, tanah berbatu-batu ini gimana? Nah, saudara, dalam pertanian bangsa Israel itu, jadi ini jalan, ini ladang pertanian. Sebelum sampai ke ladang pertanian itu ada batasnya, inilah batu-batu. Batu-batu ini dari mana? Batu-batu ini adalah batu yang didapatkan ketika mencangkul tanah ladang itu. Ketika dicangkul tanah ladang itu, dapat batu. Kalau umpamanya dibuang tempat lain jauh. Jadi dibuat di depan, itu menjadi batas. Baik paling depan untuk batas jalan maupun batas kiri kanan daripada setiap lahan itu. Jadi batu itu di situ. Nah, sekali lagi tujuan daripada si penabur adalah untuk menabur di tanah yang apa? Subur itu. Tapi dia melewati ini semuanya. Betul ya? Nah, tadi sudah lewat tanah pinggir jalan. Yang kedua, tanah yang berbatu. Kita tahu batunya. Yang tidak banyak tanahnya. Karena memang itu tanah berbatu, jadi tanahnya tidak banyak. Lalu benih itu pun segera apa? Tumbuh karena tanahnya apa? Tipis. Saudara, biasanya tanah yang ada di atas batu itu tingkat kelembapannya cukup tinggi. Gitu loh. Itu sebabnya lumut ada di sana dan sehingga akhirnya itu membuat yang namanya benih itu cepat tumbuh. Nah ya, cepat tumbuh. Tapi tanahnya apa? Tipis. Sehingga tumbuh dan langsung layu. Ayat yang ke-6. Sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Kenapa tidak berakar? Karena di atas batu. Akar nggak bisa menembus batu. Ayat 7.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Semak durinya di mana? Nah saudara, semak duri itu ada di pinggir jalan, di antara batu dan namanya, di dekat batu itu dan pinggir jalan, di situ ada semak duri. Kenapa bisa ada semak duri di situ? Karena yang namanya petani nggak urus semak duri. Petani urus apa? Ladangnya. Dan ini batunya. Semak duri itu ada di sekitar batu itu. Gitu loh ya. Jadi ini jalannya, ada semak duri, ini jalannya, ini batu-batu dan ada semak duri. Di sininya ada tanahnya. Nah, semak duri ini ketika benih jatuh di sana, apa yang terjadi? Dikatakan semak duri itu sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Karena memang semak sudah ada di sana sebelum benih itu tumbuh. Gitu loh. Jadi akhirnya apa? Benih itu, karena itu semak duri berarti ada tanahnya, betul ya? Dia tumbuh tapi dihalangi oleh semak yang sudah ada lebih dahulu di sana. Sehingga akhirnya benihnya sampai mati. Nah 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang apa? Baik. Nah ini di tanah yang baik yang menjadi tujuannya. Nah ketika itu menjadi tanah yang baik, hasilnya apa? Berbuah. Nah buahnya ini menarik. 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara ini menarik. Karena apa? Cara Petrus menyebutkannya itu beda. Kalau Petrus Matius itu kan 160 30. Kalau Markus saudara, di kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Ada yang dari atas ke bawah, ada yang bawah ke atas. Saudara, ini tidak usah dipusingkan. Kenapa cara penulisannya? Saya mempelajari ada beberapa informasi kenapa mereka menulisnya berbeda. Tetapi ya begitulah. Cara pemikiran, cara penafsiran, karena memang toh hasilnya sama, 30, 60 sampai 100 kali lipat. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba Yesus tutup perumpamaan itu di ayat 9, dia bilang apa? Siapa bertelinga hendaklah apa? Ia mendengar. Loh, saudara, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika saya membaca kata siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, saya teringat bahwa kata siapa bertelinga hendaklah mendengar, saudara akan turun berulang-ulang. Yesus ketika menyampaikan perumpamaan itu, dia bercerita tentang siapa bertelinga hendaklah mendengar. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini, perkataan ini mirip dengan kitab Wahyu, di mana Yesus berbicara kepada 7 jemaat. Sehingga dikatakan siapa bertelinga hendaklah mendengar, siapa bertelinga hendaklah mendengar. Nah saudara dengar baik-baik, kita nggak akan korelasikan, ada yang pernah mengkorelasikan perumpamaan di Matius pasal 13 dengan yang namanya 7 jemaat di kitab Wahyu itu. Dan itu sangat melebar sekali kalau kita bahas. Tetapi kita fokus kembali ke Matius pasal 13. Oke ya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kenapa Yesus harus ngomong? Ingat baik-baik, ada banyak orang berbondong-bondong yang berkumpul di sana mendengar Yesus, betul? Makanya dia bilang siapa bertelinga hendaklah mendengar. Saudara, pernyataan ini senada. Makanya apa yang dikatakan Roma pasal 10 ayat 17 ya. Yaitu iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Jadi Yesus itu sedang membangkitkan iman semua orang lewat perkataan firman. Gitu loh. Nah menarik saudara ya. Kemungkinan besar semua orang di situ mempunyai telinga. Tapi tidak semua orang mendengar. Saudara pernah dengan seorang teman ngobrol, dia punya telinga, tapi saudara ngobrol mereka nggak dengar. Ya, orang tua panggil anak nggak dengar, karena pusat konsentrasi mereka berbeda. Oke, kita udah ngerti
Udah tahu ya, jelas perumpamaannya. Menarik ya. Jadi ingat baik-baik, itu penabur tidak sembarang dia tabur. Enggak, saudara. Tujuannya adalah tadi apa? Tanah yang subur. Tapi untuk berjalan sampai ke tanah yang subur, dia ketemu apa? Pinggir jalan. Dia ketemu berbatu-batu. Dia bertemu dengan yang semak berduri. Nah, 10. Ini menarik. Dari antara banyak orang yang berbondong-bondong itu, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Muridnya nanya, "Kenapa Yesus? Kenapa enggak langsung ngomong? Kenapa tambahin tugas?" Nah ya, lihat apa yang terjadi. Cara Yesus mengajar dan cara para rabi mengajar itu menarik sekali. Memang cara mengajar para rabi pada zaman dahulu menggunakan perumpamaan-perumpamaan untuk menolong mengerti, begitu loh. Nah, murid-murid ini bilang, "Ini kan banyak orang kau ngajar pakai perumpamaan." Bisa jadi murid-murid itu berpikir, yang perumpamaan yang kau sampaikan aja nggak mereka ngerti, apalagi arti perumpamaan. Kenapa nggak langsung berterus terang, begitu loh. Lihat jawaban Yesus di ayat 11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Kaget. Jadi Yesus itu sebenarnya nggak hanya ngomong untuk orang yang banyak itu, tapi Yesus juga mau mengajar siapa? Murid-muridnya. Dia bilang, "Hei engkau murid-murid, engkau diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga, tapi mereka tidak." Kenapa murid-murid diberi karunia untuk mengerti kerajaan sorga? Rahasia kerajaan sorga. Rahasia musterio dari mysterion, misteri. Nah gitu loh ya. Saudara, sesuatu yang diungkapkan kemudian. Kenapa murid-murid mengerti? Karena Yesus adalah sang rahasia itu. Yesus bersama mereka sehingga mereka mengerti. Saudara lihat apa yang terjadi. Para ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka ini menyelidiki kitab suci tapi tidak mengerti. Karena apa? Mereka menolak siapa? Yesus. Murid-murid, mereka tidak mempelajari kitab suci seperti ahli Taurat itu. Maksudnya mungkin mereka mempelajari tapi dengan standar minimal normal saja. Tidak seperti ahli Taurat itu, namanya saja ahli Taurat. Pasti mereka mempelajari kitab suci. Tapi mereka nggak mengerti rahasia itu. Makanya kalau saudara geser, kita lompat di dalam kitab Kolose, apa yang dikatakan Kolose 1, 15, 16, 17, berbicara tentang rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Yaitu siapa? Kristus. Jadi Kristus itulah rahasia kerajaan sorga. Makanya dibilang diberikan kepadamu karunia. Jadi bukan karena kepintaran mereka, tapi karena Yesus yang pilih mereka dan menjelaskan kepada mereka. Ya, lihat. Lalu apa yang terjadi? Tetapi kepada mereka tidak. Ini juga gambaran secara teologianya begini, saudara. Kepada kita yang sudah percaya kepada Kristus. Dengar baik-baik. Saudara dan saya dan semua orang percaya lain yang sudah percaya pada Kristus diberi karunia untuk mengerti kerajaan sorga. Kerajaan sorga apa tadi? Yaitu tentang pemerintahan Allah. Siapa yang memerintah dalam hidupmu? Karena pasti ada yang memerintah dalam hidup kita. Minimal mungkin diri kita memerintah untuk diri kita sendiri. Ada bos kita yang memimpin kita. Ada siapa yang memimpin kita. Tetapi Tuhan bilang apa? Di atas semua itu ada sebuah pemerintahan kerajaan sorga. Dan kau tahu, dan kita sebagai orang percaya harus sadar ini. Di atas orang tuaku, di atas guruku, di atas dosen, di atas pimpinanku, ada kerajaan sorga yang memerintah. Nah, murid-murid dan orang-orang percaya diberi anugerah untuk mengerti ini. Tetapi orang banyak yang belum percaya kepada Yesus tidak mengerti. Makanya lanjut ayat 12 dikatakan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia apa? Berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Wah,
Saudara, ayat ini berulang-ulang di berbagai tempat disebutkan ayat ini. Saudara masih ingat waktu yang namanya, ini prinsip tentang mengelola apa yang diberikan Tuhan. Masih ingat orang yang diberi perumpamaan tentang talenta? Betul? 1, 2, dan 5. 2 dan 5 mengembangkan, 2 menjadi 4, 5 menjadi 10. Yang satu dikubur, disembunyikan. Dan Yesus bilang yang satu yang menguburkan itu disebut apa? Jahat. Gitu loh. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Ambil daripadanya. Nah gitu loh ya. Diambil daripadanya, dikasih kepada siapa? Yang mengembangkan. Nah saudara, ini prinsip. Artinya apa? Sesuatu yang kita terima daripada Tuhan, ketika kita mengelola, mempercayai, mengurusnya dengan baik, akan ditambahkan kepada kita. Tetapi sesuatu yang diberikan kepada kita dan kita tidak urus, itu akan diambil dari kita. Sehingga nggak punya apa-apa. Seperti orang yang punya 1 talenta itu, dia nggak punya apa-apa jadinya. Gitu loh. Makanya dikatakan, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara dengar baik-baik. Ini juga bicara tentang eskatologi ketika nanti kerajaan Tuhan datang. Yaitu apa? Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Orang yang mempunyai iman, percaya kepada Kristus, nanti pada masa penghakiman atau kedatangan Yesus yang kedua, kepadanya akan diberi kerajaan sorga. Dia akan diberi hidup yang kekal. Tapi orang yang tidak memiliki iman, tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, tidak memiliki kepercayaan kepada Kristus, tidak punya Roh Allah dalam dirinya, pada masa itu, yang ada padanya pun diambil, hartanya diambil, nyawanya diambil, sehingga dia tidak punya kendali lagi, sehingga dia dihukum. Nah, Yesus ini mengajar luar biasa. 13. Itulah sebabnya aku berkata kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Lanjut dulu. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Ini di Yesaya pasal 6, saudara. Kalau Yesaya pasal 6 ini kita tahu sama-sama persis seperti yang ada di kitab Yesaya pasal 6 dikutip oleh Yesus. Kita baca dulu lagi sampai habis kutipannya. 15. Sebab hati bangsa ini telah apa? Menebal. Nah gitu loh. Jadi mengapa mereka diajar firman sampai di telinga, nggak ngerti. Terus dikasih tunjuk mujizat, tetap nggak percaya. Karena apa? Bukan soal apa yang mereka dengar, bukan soal apa yang mereka lihat. Tapi ayat 15, yaitu soal apa? Hati bangsa ini yang apa? Menebal. Karena hatinya sudah tebal, dia tidak mau lagi dengar firman. Itu membuat akhirnya telinganya apa? Berat mendengar. Matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Apa maksudnya ini? Saudara, artinya apakah maksudnya Tuhan tidak mau mereka disembuhkan? Betul ya? Apakah artinya Tuhan tidak mau untuk mereka kembali kepada Allah? Tidak, saudara. Konteksnya ini, kalau saudara lihat di Yesaya pasal yang ke-6, bagaimana Yesaya mendapat panggilan Tuhan saat Yesaya bersama dengan bangsa Israel ada dalam pembuangan. Nah, sewaktu bangsa Israel itu ada dalam pembuangan, Yesaya ini menyampaikan firman kepada mereka tentang siapa Tuhan bagi mereka. Mereka berkata, Tuhan sudah melupakan kami. Saya bilang tidak. Tuhan mengasihi kita. Tuhan rindu untuk kita terus mengingat Dia dimanapun kita berada. Makanya Tuhan pilih Yesaya di Yesaya pasal 6. Dan diutuslah Yesaya kepada bangsa itu untuk mereka akhirnya mengerti firman Tuhan, untuk mengerti janji Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Yesaya sepanjang hidupnya dia berkhotbah, bangsa ini tidak bertobat. Mengapa? Karena memang Tuhan sengaja. Mengapa Tuhan sengaja?
Karena mereka harus menyelesaikan penghukumannya. Gitu loh. Mengapa mereka harus selesaikan penghukumannya? Karena bangsa ini, seperti kitab Yesaya dikatakan, bebal. Jadi kalau mereka dikasih tahu sesuatu, mereka tahu, mereka lakukan, sudah, tapi kembali lagi nanti jahat. Nah, itu sebabnya Tuhan bilang apa? Supaya aku jangan memulihkan, menyembuhkan mereka. Biar didisiplin dulu. Biar dihukum dulu. Biar dia tinggal di situ. Begitu loh. Nah ya, jadi Yesus tuh mengumpamakan. Itu sebabnya mengenai keselamatan, Yesus itu sudah tahu siapa yang akan menerima, mempercayai dia. Gitu loh. Dan Yesus tahu siapa yang tidak akan menerima dan tidak mempercayai dia. Nah, kepada orang-orang yang tidak menerima dan tidak mau mempercayai Yesus, ini yang dia katakan. Yaitu orang-orang yang tebal hatinya, berat telinganya, matanya melekat tertutup. Ya. Namun sebaliknya ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena apa? Mendengar. Murid-murid itu bilang sama mereka, kalian semua berbahagia. Kalau saudara lihat ini ayat ini, lanjut dulu ayat 17 saya jelaskan. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Maksudnya ini siapa? Yesus bilang sama murid-muridnya, matamu berbahagialah engkau, matamu melihat dan telingamu mendengar. Maksudnya siapa? Tentang Yesus. Para nabi menubuatkan tentang Yesus. Mereka ingin melihat Yesus. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, semua mereka ini. Mereka mati tapi tidak melihat Yesus, tidak mendengar Yesus yang ada di perjanjian baru ini. Tapi murid-muridnya melihat Yesus dengan mata sendiri, mendengar Yesus dengan telinga sendiri. Makanya Yesus bilang apa? Berbahagia. Itu sebabnya saudara nanti lompat di Matius pasal yang ke-16. Matius pasal 16, waktu Yesus bertanya kepada semua murid-murid, siapakah aku menurut banyak orang? Engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, salah satu dari para nabi-nabi besar itu, gitu loh. Lalu Yesus berkata, menurutmu siapakah aku? Lalu Petrus berkata apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, begitu loh. Dan Yesus bilang apa? Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, karena Bapakku yang menyatakannya kepadamu. Jadi lihat, berbahagia, gambaran atau standar berbahagia yang Yesus sebutkan adalah ketika kita mempunyai interaksi dengan Dia, melihat, mendengar Dia. Orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu bahagia. Orang-orang yang melihat karya Allah itu bahagia. Karena apa? Para nabi mau melihat, mau mendengar, tapi tidak bisa. Karena waktunya. 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Nah, Yesus jelaskan. Ini artinya. Ini artinya. Oke. Ini artinya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ingat ya. Jadi lihat, jadi jelas. Ternyata kita tahu sama-sama yang ditabur itu adalah firman. Dan penabur itu adalah Yesus. Gitu loh. Apa yang dikatakan? Bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan itu dikatakan adalah orang yang mendengar tentang firman kerajaan sorga tetapi tidak mengerti. Saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya kita butuh Bible study. Karena jujur banyak orang baca firman, nggak ngerti firman. Dan nggak tertarik untuk belajar firman. Sehingga akhirnya bisa disesatkan. Satu kali saya pelayanan di sebuah kota, kunjungan ke sebuah kota untuk pelayanan misi.
Lalu saya ikut beribadah di sebuah gereja. Dan saya sengaja tidak beritahu Pak Pendeta itu bahwa saya beribadah. Ibadah selesai, salam, ih Pak Agus, aduh kenapa nggak bilang kalau nggak Bapak yang khotbah? Enggak Pak, enggak lah, saya nggak harus khotbah, saya butuh dikhotbahin, saya bilang, sudah. Pak jangan pulang dulu ya. Oke, salaman dan semuanya. Lalu bersama Pak Pendeta dan majelis gereja kami makan, makan, makanan khas daerah itu, makan. Nah waktu makan, saudara tahu apa yang terjadi? Ini kan keluarga, beberapa keluarga. Lalu ada majelis itu yang bicara begini sambil makan. Wah, itu ada orang saksi Yehova datang. Lalu mereka ngomongin firman Tuhan sama saya. Dan sejauh yang saya dengar, wah semua mereka buka Alkitab. Dan saya pikir benar juga apa yang mereka sampaikan. Terus sudah, jadi saya dengar saja begitu loh ya. Menurut Pak Agus, itu saksi Yehova itu bagaimana ya? Kan mereka pakai Alkitab juga. Saudara saya kan ya tamu gitu loh ya. Saya bilang, Pak Pendeta, ini ada jemaatnya bertanya, saya bilang. Saudara tahu apa yang terjadi? Pak Pendetanya kikuk, bingung menjelaskan. Saya nggak tahu, entah dia tidak tahu, entah dia malu, atau entah dia nggak kepikiran. Begitu loh. Lalu saya berinisiatif sedikit saja. Karena apa? Itu kan panggung dia. Gitu loh. Dan jadi saya bilang, Bu, nanti Bu, karena memang istri yang bertanya, Bu, nanti bisa belajar banyak dengan Pak Pendeta. Gitu loh. Tapi singkat saja, saksi Yehova itu tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Hah? Tapi mereka bicara Yesus. Ya betul. Tapi Yesus mereka itu adalah ciptaan, bukan Tuhan. Yesus itu dicipta. Oh begitu. Apalagi Pak? Yang kedua nih Bu. Roh Kudus itu bukanlah bagian dari Tritunggal. Jadi apa? Roh Kudus itu adalah sebuah entitas kuasa. Gitu loh. Kuasa, power gitu loh. Jadi bukan pribadi. Sementara kita, Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Makanya dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Gitu loh. Terus apa lagi Pak? Nah yang ketiga, Alkitab kita dan mereka beda. Makanya kalau mereka datang bawa Alkitabnya, Ibu kasih Alkitabnya Ibu, pasti beda. Apalagi Pak, haus mereka. Jadi saya bilang, oh kita makan aja. Saya bilang, nah saudara dengar baik-baik. Banyak orang mendengar firman, nggak ngerti, kalau kita nggak punya namanya apa ya itu, jangkar firman dalam hati, kita bisa disesatkan. Seperti ini. Bahkan dikatakan, saudara lihat, jatuh di pinggir jalan, lalu dikatakan datang burung untuk mengambil. Kalau di sini Yesus gambarkan burung itu adalah siapa? Si jahat atau iblis. Saudara dengar baik-baik. Saudara dengar. Kalau hati kita tidak punya kerinduan untuk mengerti firman, iblis akan curi. Iblis curi. Gitu loh. Makanya ada orang datang ibadah, tapi pulang biasa-biasa sama saja. Karena apa? Iblis curi firmannya. Kenapa bisa dicuri? Ya karena hatinya tidak punya keinginan untuk mengerti firman. Makanya saudara lihat ya, kalau seseorang datang beribadah, coba saudara tanya, tadi firman Tuhannya tentang apa? Tadi itu Pak Pendeta, lucu sekali ceritanya. Yang diingat apanya? Jokesnya, leluconnya. Nggak diingat firmannya. Makanya lihat, di gereja ini saya selalu berdoa. Roh-roh jahat yang berusaha untuk mencuri benih firman Tuhan, kami hardik dalam nama Yesus. Karena memang iblis nggak mau firman itu kita mengerti. Karena kalau firman itu mengerti, jatuh di tanah hati kita yang subur, akan berbuah. Dan iblis nggak mau itu. Lanjut lagi, ayat 20. Ini arti perumpamaan itu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu. Benar ya? Tadi ini sama-sama mendengar. Yang pertama mendengar dan tidak mengerti, tidak punya keinginan untuk mengerti. Yang kedua, mendengar firman itu dan segera menerimanya apa? Dengan gembira. Oh, itu firman untukku, itu firman untukku. Ayat 21, tetapi ia tidak apa? Berakar dan
tahan sebentar saja. Dari mana ketahuinya? Ini timingnya, lihat ya, dikatakan sebentar saja. Ketahuannya dari mana? Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera apa? Murtad. Nah ini. Ketika didoakan, terima kasih lawatan Tuhan, bergembira sukacita. Firman itu untukku. Tapi ketika tiba-tiba karena kita memegang firman, kita menjadi musuh dari orang-orang tertentu, kita dianiaya. Tidak. Langsung murtad. Nah ini, yang hatinya tanah apa? Berbatu. Gitu loh. Jadi sepanjang ayat ini, Yesus menjelaskan perumpamaan, semua orang yang mendengar itu sedang diajak mendeteksi hatimu seperti apa. Apakah tanah pinggir jalan atau yang berbatu-batu. Deteksi yang ketiga, ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu apa? Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, saudara dengar baik-baik. Ini menarik sekali. Yang menghimpitnya disebut dua. Satu yang namanya apa? Kekhawatiran dunia. Saudara, kalau kita mundur di Matius pasal 6, Yesus bilang apa? Jangan khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai. Dan dengar baik-baik, kenapa Yesus bilang jangan khawatir? Karena memang manusia bisa khawatir. Kita khawatir, saudara. Gitu loh ya, sebagai manusia kita khawatir. Nah, kita dengar firman, tapi khawatir, saudara. Nah, contoh nih ya, kita dengar firman. Yesus itu apa? Penyembuh. Kita berdoa, enggak sembuh-sembuh. Kita jadi khawatir. Kayaknya Yesus penyembuh itu berlaku hanya untuk mereka, bukan untuk saya. Kita mendengar firman bahwa Allah itu Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan. Kok tiba-tiba kita lihat lama sekali, kapan dicukupkan, kapan disediakan. Kita mulai khawatir. Saudara dengar baik-baik. Khawatir di sini adalah gambaran kondisi hati itu. Hati yang khawatir, ya. Juga dikatakan dan tipu daya kekayaan. Saudara, kenapa harus tipu daya kekayaan? Saudara, kalau mundur bagaimana Yesus berbicara tentang kekayaan, banyak orang-orang yang akhirnya demi kekayaan mereka itu meninggalkan Tuhan. Ya, saudara masih ingat ada seorang muda yang kaya, yang saleh melakukan semua firman Tuhan, betul? Dia ketemu Yesus. Lalu Yesus bilang apa? Dia bertanya, guru apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Yesus bilang apa? Lakukan semua hukum. Dia bilang, aku sudah lakukan sejak dari masa mudaku. Lalu Yesus bilang apa? Oke, sekarang pergilah dan juallah hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu datang kemari. Apa yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan? Lalu sedihlah hatinya karena banyak hartanya. Dan dia tidak datang kembali kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus sedang butuh uang sehingga dia berkata, juallah hartamu? Gitu loh. Tidak. Yesus sedang mau tunjukkan siapa dan apa yang paling utama dalam hidupmu. Apakah harta atau aku, kata Tuhan. Coba lihat. Karena apa? Sedih hatinya karena hartanya disuruh dia jual. Kan kalau itu dia jual, Tuhan bilang apa? Kau dapat aku sebagai sumber segala-galanya. Bukankah Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya ditambahkan. Dia terbalik. Nah, jadi lihat, tipu daya kekayaan. Kalau kita lompat jauh setelah ini, kalau kita baca di surat-surat para rasul dikatakan seperti ini, bahwa apa? Karena mengejar kekayaan, orang jatuh dalam dosa. Gitu loh. Karena mengejar kekayaan, hatinya menjadi cinta akan uang. Uang nggak salah, tapi cinta akan uang itu jadi hatinya. Nah, ini adalah kondisi hati tanah bersemak. Jadi semaknya itu.
semak kekhawatiran, semak tipu daya keuangan, semak tipu daya kekayaan. Saudara, kekayaan sini bukan hanya bicara soal uang, tapi kekayaan di sini berbicara tentang pride, harga diri di hadapan Tuhan. Karena ada orang yang mendengar firman Tuhan, tapi tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tahu ya, pernah ya? Kita tahu sama-sama. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena banyak orang, contoh orang Farisi, ahli Taurat itu, mereka segi yang namanya hal rohani, firman Tuhan, perjanjian lama, mereka kaya. Tapi mereka tertipu dengan kekayaan firman itu sehingga mereka tidak bisa menerima sang firman. Gitu loh. Nah, apa kekayaan-kekayaan dunia ini yang membuat kita akhirnya tidak sampai kepada Tuhan? Itulah kondisi hati yang dikatakan semak berduri. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu apa? Wah. Jadi kalau tanah ini yang baik, dia dengar firman, lanjut apa? Dia mengerti. Saudara, kata mengerti di sini bukan hanya bicara tentang otak yang faham. Tetapi apa? Hati yang mau melakukan firman Tuhan. Karena ketika firman itu didengar, dimengerti, dan dilakukan, maka dan karena itu apa? Dia apa? Berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara dengar baik-baik. Sebelum kita lanjut tentang lalang di antara gandum, kalau kita masih cukup waktunya. Waktu saya baca tentang hal ini, bukankah kita tahu firman Tuhan di Yesaya 55 berkata, bahwa setiap benih firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan apa? Sia-sia. Dia seperti apa? Air yang turun mengairi bumi. Betul? Dan dia akan menumbuhkan, mengairi bumi, membuat subur, dan mengembalikan yang namanya tumbuh-tumbuhan, dan sehingga akhirnya kemuliaan bagi Tuhan. Saya dalam hati sempat mikir, Tuhan, kan engkau yang menabur, gitu loh. Tetapi, bagaimana Tuhan? Apa kemuliaan yang kau terima dari tanah di pinggir jalan? Apa kemuliaan yang kau terima dari tanah semak duri? Apa kemuliaan yang kau terima dari tanah berbatu-batu? Saudara dengar baik-baik. Perumpamaan ini bukan tentang firman dan juga bukan tentang yang namanya si penabur. Tapi tentang tanah. Mengapa maksudnya seperti ini, saudara? Ternyata baik tanah pinggir jalan maupun tanah berbatu dan semak duri, kalau semua itu diolah, maka dia bisa menjadi tanah yang apa? Baik. Nah gitu loh. Jadi Tuhan sedang tunjukkan, engkau dari suku, bangsa, agama apapun, engkau dari latar belakang orang yang keras, engkau dari latar belakang orang yang menolak Tuhan, engkau dari latar belakang orang yang tidak mempercayai Tuhan. Kalau kau beri hatimu diolah, maka apa yang terjadi? Akan berbuah. Gitu loh. Jadi satu kali ada sebuah KKR yang dipimpin oleh seorang hamba Tuhan, dan dia dari latar belakang keturunan orang Yahudi. Dan luar biasa, mujizat, wah luar biasa. Lalu ada seorang yang datang dan saya tidak pergi di KKR itu karena dibuat di Jakarta. Lalu orang di kota ini bilang gini sama saya, ada teman hamba Tuhan bilang apa? Wajar Pak Agus bahwa mujizat Tuhan terjadi luar biasa dalam hidupnya. Kenapa maksudnya wajar? Ya dia keturunan Yahudi, kita kan orang Indonesia, nggak ada keturunan Yahudinya. Saya bilang, salah ini prosesornya kawan satu ini gitu loh. Enggak saudara, dengar baik-baik. Apapun latar belakang suku, agama, bangsa, apapun latar belakang kehidupan kita, firman itu ketika ditabur, ketika hati kita, saudara dengar baik-baik. Firman itu tidak pilih. Masalahnya adalah hati kita. Gitu loh. Bukan soal firmannya. Gitu ya.
Nah, kita akan lanjutkan sedikit sampai ayat 30 karena waktu kita pasti cukup. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Tadi perumpamaan tentang apa? Tentang seorang penabur. Nah, gitu ya. Sebenarnya kalau kita baca ini bukan perumpamaan tentang penabur, betul? Karena penaburnya nggak berubah, firmannya nggak berubah. Yang berubah itu apa? Tanahnya. Jadi kan ini perumpamaan tentang penabur, Alkitab aslinya nggak ada judulnya seperti ini, tidak. Makanya kalau saya disuruh memilih membuat judul, saya nggak akan bikin perumpamaan tentang seorang penabur, tapi perumpamaan tentang tanah. Ya, tentang media tanam. Ya, tanah hati. Nah, gitu judulnya bagus. Oke, kita lanjut. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, sekarang saudara, gandumnya sudah tumbuh. Gitu loh ya. Kan tadi ditabur berapa kali lipat? 30, 60, 100, 160, 30. Kita baca ayat 24. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Oh, dikasih tahu perumpamaan lain lagi. Tapi Yesus bikinnya masih dekat. Dia bilang begini, hal kerajaan sorga itu seumpama seorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Sekali lagi apa? Benih yang apa? Baik di ladangnya. Saudara, ini menarik. Di atas itu disebut nggak benih yang baik? Enggak disebut. Tapi kita tahu sama-sama. Kenapa harus ditekankan benih yang baik di ladangnya? Karena begini saudara, semua kita pasti mau hasil yang terbaik. Makanya ladangnya diolah yang terbaik, benihnya juga yang terbaik. Itu maksudnya. Ya, dikatakan, dia mengumpamakannya, menaburkan benih di tanah yang baik di ladangnya. Ini ladangnya dia. Ini bukan tanah yang berbatu, bukan pinggir jalan, bukan semak duri. 25. Tetapi waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih, lalang di antara gandum itu, lalu apa? Pergi. Gitu loh. Pada waktu semua orang tidur. Ya memang, tiba-tiba dikatakan apa? Lalang pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Saudara, mungkin saudara akan mikir, siapa musuh di sini? Siapa musuh di sini? Ya kalau di atas, tadi musuh itu disebut si jahat. Bahasa lainnya setan. Makanya dikatakan ketika semua orang tidur. Inilah analogi orang-orang berpikir. Waktu kita tidur, setan apa? Gentayangan. Setan keluar. Waktu tidur orang, waktu malam. Begitu loh ya. Saudara, ini gambaran juga. Yaitu apa? Yesus Kristus. Ini yang terjadi. Waktu dia mati, gitu loh ya. Dan sampai menanti kedatangan dia yang kedua, ada 2 kali. Waktu dia mati, bagaimana iblis itu membuat ketakutan, menaburkan benih ilalang di dalam hati murid-murid. Gitu loh ya. Dan yang kedua, sampai kedatangan Yesus nanti, itu peristiwa tentang tidur, bagaimana iblis merajalela hari ini, menaburkan ilalang-ilalang. Nah, tapi kita lihat saudara, lihat apa yang terjadi. Proses yang Yesus mau tekankan di sini, ayat 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi artian sama-sama apa? Tumbuh. Sama saudara. Dunia ini adalah ladang. Firman ditabur. Ada orang percaya, nanti akan ada penjelasannya, saya akan berjelaskan sampai ke bawah. Kita mengerti perumpamaan ini dulu. Gandum itu tumbuh dan mulai apa? Berbulir. Nampak jugalah lalang itu. Ingat baik-baik ya. Yang ditabur tadi apa? Benih yang baik, benih gandum yang baik. Lalu musuh, ya, siang-siang penabur yang adalah Yesus menabur. Tapi malam, nah itu artinya kita tahu sama-sama, siang dan malam. Siang itu terang, malam itu gelap. Dalam terang, firman, gandum ditabur. Dalam gelap, ilalang ditabur. 27, maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu
kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Dari mana lalang itu? Mungkin ada orang yang menabur yang salah." Gitu loh, ditanya. Jawab Tuhan itu, seorang apa? Musuh melakukannya. Oh, jadi para hamba itu awalnya mikir, saling curiga satu dengan yang lain. Siapa ya? Dan ini menarik saudara, jawab Tuhan itu, seorang musuh melakukannya. Ingat baik-baik, Tuannya sampai tahu loh, ada musuh yang menaburkannya, yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Dicabut lalangnya. Apa katanya ayat 29? Tapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut apa? Tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Saudara dengar baik-baik. Karena jujur, kalau ini lalang, ini gandum, preferensi kita, kebencian kita kepada lalang itu tinggi. Makanya cabut sembarang. Bisa tercabut itu gandumnya juga. Dan yang kedua, supaya saudara tahu bahwa seringkali yang namanya lalang itu menjadi alat untuk yang namanya gandum ini bisa fight. Makanya lihat ya, ayat yang ke-30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu apa? Menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, ini yang terjadi. Jadi saya jelaskan. Penabur itu, yang punya ladang itu, adalah gambaran Allah, Yesus, yang punya ladang dunia ini. Dan ketika ladang ini bisa dibagi, ada yang dikatakan ladang itu adalah gerejanya. Nah, gerejanya ketika dia menabur firman atas umatnya, musuh iblis menabur lalang di hati jemaat Tuhan. Dan Yesus tahu bahwa iblis melakukannya. Nah, Yesus dengan semua pengetahuan kuasanya, dia menjagai yang namanya benih yang dia tabur. Makanya para hamba ini bilang, kami cabut aja. Tenang. Karena benih yang aku tabur itu unggul. Enggak akan kalah dengan apa? Ilalang. Masalah adalah, yaitu apa? Tanahnya. Betul? Karena benihnya benih apa tadi ya? Yang terbaik. Benih ini sanggup mengalahkan yang namanya ilalang itu. Firman, benih yang ditabur itu adalah firman, sanggup mengalahkan ajaran sesat. Amin. Sanggup mengalahkan ajaran-ajaran yang tidak benar itu. Tapi masalahnya adalah hati kita. Gitu loh. Nah, sehingga akhirnya apa? Tuhan bilang apa? Tenang aja. Biarkan dua-duanya. Gitu loh. Itu sebabnya saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada dalam masalah. Tuhan izinkan kita ada dalam lingkungan yang tidak baik. Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan, tekanan. Tapi dari perspektif Tuhan, Tuhan tahu bahwa semua tekanan dari ilalang itu akan membuat gandum itu luar biasa. Gitu loh. Akan kelihatan hasilnya nanti. Tunggu waktu menuai. Karena memang benar saudara, kelihatan. Gandum dan lalang itu akan kelihatan. Dari mana kelihatannya saudara? Gandum itu akan merunduk karena ada isinya. Lalang itu akan tegak. Gitu loh. Jadi kalau bicara firman Tuhan itu, kalau Indonesia bilang ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Nah lihat itu ya. Karena kita gandum, firman itu bertumbuh, ada bulirnya. Dia makin merunduk, makin merendahkan. Sementara ilalang yang tidak ada hasilnya, menyombongkan diri, tegak seperti itu. Makanya dia bilang, waktu menuai nanti lihat. Semua yang tegak berdiri dengan kesombongan menantang, itu adalah yang ditabur oleh musuh. Ikat semuanya. Cabut semuanya. Gitu loh ya. Karena waktu itu dicabut, tercabut pun itu yang namanya gandum, bisa ketahuan. Gitu loh ya. Karena waktu di awal saudara, waktu tumbuh sama-sama, belum ada bulirnya. Jadi kalau dicabut nanti kecabut. Bisa salah cabut. Tapi pada waktu menuai, nanti akan terlihat. Nah ini juga bicara tentang kedatangan Tuhan nanti. Kedatangan Tuhan nanti. Yaitu bahwa
yang namanya penyesat-penyesat ini akan diikat, dihancurkan, dan dibuang, dibakar. Dan semua gerejanya orang percaya yang mengasihi Tuhan akan dibawa ke lumbung kepada Tuhan, yaitu kepada sorga. Dan saudara dengar baik-baik. Dari hal ini kita belajar sungguh luar biasa firman Tuhan. Ya, kita belajar hari ini ada 2 perumpamaan. Kita sudah cover dari 6 perumpamaan di Matius pasal 13. Ya, ada banyak hal luar biasa yang kita temukan di sini dan kita bisa menempatkan hati kita. Saya ulangi beberapa poin penting. Jadi yang pertama adalah bahwa penabur itu adalah Tuhan sendiri, Yesus sendiri, dan benih itu adalah firman Tuhan. Tapi kita bisa juga mengerti bahwa benih itu adalah firman, adalah Yesus sendiri. Yesus masuk di hati seseorang. Gitu loh ya. Ada hati yang mau menerima, ada hati yang tidak mau menerima. Jadi yang kedua juga kita belajar bahwa kondisi tanah itu melambangkan hati manusia. Tanah yang di pinggir jalan adalah orang yang mendengar firman tapi tidak mengerti. Tanah yang apalagi? Yang berbatu-batu adalah tanah yang mendengar firman, gembira, tapi dia tidak punya akar, gitu loh ya. Nah, terus tanah yang disemak duri, dia dengar firman Tuhan itu, dia ngerti, tapi ketika ada penganiayaan, ada tekanan, ada tipu daya, mati firmannya. Dan ada tanah yang subur, hati yang subur. Kita semua menginginkan tanah yang subur itu, betul ya? Dan kita tahu sama-sama bahwa juga kita belajar tadi dari firman Tuhan ini, bagaimana Yesus sangat jelas membuat kualitas benih yang jatuh di tempat-tempat itu adalah sama. Jadi firman yang Yesus, atau begini, Yesus itu sama diberikan kepada orang yang ada di pinggir jalan, batu, semak duri, sama yang subur. Jadi alangkah baiknya ketika kita memilih sebagai tanah yang subur. Beri diri untuk diolah, beri diri untuk digemburkan. Dan bagian perumpamaan yang kedua, yaitu lalang di antara gandum, bahwa Tuhan mengizinkan pertumbuhan antara yang baik dan buruk. Itu sebabnya kita lihat di beberapa peristiwa, bahkan seperti Paulus, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu ada sakit penyakit dalam tubuhnya, dan dia tahu itu apa? Setan ya. Sudah 3 kali dia minta untuk dikeluarkan, tapi tidak. Lalu Tuhan biarkan itu tetap dalam dirinya. Muncullah firman Tuhan itu, cukuplah kasih karuniamu dalamku, justru dalam kelemahanku lah kuasa Allah bekerja. Jadi lihat, kalau ada ilalang dalam kehidupan saudara, itu bukan hukuman, tetapi lihatlah itu sebagai cara untuk membuat kualitas firman, kualitas benih gandum dalam diri saudara adalah benih yang terbaik. Dan kita tahu semuanya nanti akan terlihat pada waktu musim menuai. Ya, lihat perumpamaan yang pertama, tidak ada musim menuai kecuali yang tanah yang subur. Perumpamaan yang kedua, musim menuai. Semua kesombongan yang dibangun akan dihancurkan dan dibakar. Tetapi yang menghasilkan firman yang berbuah akan dikumpulkan pada kemuliaan Tuhan. Menarik perumpamaan ini. Sekali lagi saudara, Yesus berkata bahwa kalau engkau mengerti firman ini, maka engkau akan mengerti semua ajaran yang lainnya. Apa maksudnya? Karena firman ini tadi berbicara tentang konteks kerajaan apa? Sorga, di mana Allah memerintah. Jadi dimulai dari hal tentang perumpamaan seperti pertanian. Oleh sebab itu, kita akan ketemu 2 minggu berikutnya. Kita akan belajar tentang perumpamaan yang lain, kita lanjutkan. Dan kiranya ini menolong kita bersama-sama untuk kita terus bertumbuh dalam kehausan kelaparan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami senang sekali dicerahkan dengan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah berhenti. Engkau izinkan firman-Mu jatuh di tanah hati orang yang menolak Engkau. Mungkin kalau itu kami tidak akan melakukannya. Tetapi kami bersyukur hari ini kami diajar oleh Tuhan.
Dalam perjalanan hidup kami mungkin akan bertemu dengan orang-orang seperti yang hatinya seperti pinggir jalan, berbatu-batu dan semak duri. Tuhan tolong kami untuk kami bisa bertemu dengan mereka, supaya kami bercerita bahwa Sang Penabur itu merindukan hidupnya berbuah. Terima kasih Tuhan. Dan tolong juga kami, supaya kami menjaga hati kami sebagai tanah yang subur itu. Tuhan tolong kami, dan kami mau belajar memberi diri kami untuk digemburkan. Hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih firman Tuhan itu bertumbuh dalam diri kami. Dalam nama Yesus, kami sungguh merindukan ada firman, ada benih yang berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Bukan untuk diri kami, tetapi supaya benih firman itu yang sudah bertumbuh sampai 100 kali lipat itu bisa ditabur kembali di berbagai tempat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah benih yang berfirman yang bertumbuh dalam hidup kami memuliakan Tuhan. Dan malam hari ini kami berdoa. Lalang-lalang apapun yang berusaha menghimpit pertumbuhan iman kami, yang berusaha menghimpit pertumbuhan benih firman di dalam kami, malam hari ini kami berdoa sesuai dengan firman Tuhan ini. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu batas kekuatan gandum itu, dan Engkau tahu batas kekuatan benih itu, dan kami percaya Engkau berdaulat. Di dalam nama Yesus tidak akan ada ilalang yang merusak gandum. Tidak akan ada. Tapi kami akan berdoa bersama-sama. Semua kami menjadi gandum yang bertumbuh, berbulir lebat, 30, 60 sampai 100 kali lipat. Dan kami semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tidak menyombongkan diri. Kami berdoa dalam nama Yesus, supaya ilalang di dalam diri kami bisa ketahui. Berikan kami kepekaan untuk mengerti ilalang apa dalam diri kami, supaya hidup kami tidak menjadi rusak. Sekali lagi, kami rindu berbuah, dan kami rindu dipanen, dan kami rindu dikumpulkan bersama denganmu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, pakailah juga hidup kami seperti diri-Mu ya Tuhan, untuk kami menaburkan firman bagi orang-orang di sekeliling kami. Menaburkan firman di tanah hati yang subur dan juga di tanah hati yang belum siap. Karena kami tahu akan tiba masanya orang-orang melihat firman itu bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami terus, muliakanlah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.